Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita bersama kembali dengan Bapak Pendeta Dotoni, di mana dia membongkar dan memberitahu 3 ilmu iblis, setan, ataupun guna-guna, ataupun bisa dibilang roh jahat, kebatinan tingkat tinggi. Dan dari 3 ilmu ini, salah satunya bisa berbicara dengan hewan dan juga teleport. Teleport itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kayak menghilang, kayak stop gitu. Ya, seperti itulah teleport. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan, karena ini adalah 3 ilmu kebatinan tingkat tinggi tentunya. Setara dengan nabi-nabi, kata Pak Pendeta Dotoni. Dan mungkin tanpa panjang lebar, sebelum kita ke pembicaraannya bersama Bapak Pendeta Dotoni, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan. Firman-Nya ada di Ibrani 4 ayat 10 yang berbunyi, sebab siapa saja yang telah masuk ke peristirahatannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Yang artinya adalah kematian hanya persinggahan terakhir bagi para pengikut Kristus yang setia. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Mari langsung saja kita ke pembicaraannya bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak videonya. Nah, sebelum saya bertobat, ada 3 pemahaman di dalam ilmu kebatinan. Oh, dalam ilmu kebatinan Pak Dot ya. Yang pertama, tingkat dasar. Tingkat dasar. Itu yang disebut namanya olah kanuragan. Olah kanuragan. Itu tingkat dasar Pak Dot ya. Olah kanuragan. Olah kanuragan. Nah, itu kekuatan ada di pusaka-pusaka dan jimat-jimat yang dimasukkan di dalam badan. Oh, iya Pak Dot. Itu jenisnya seperti kebal, Ya. Menghilang. termasuk santet. Nah, setelah itu menghilang, kebal, santet. Setelah itu kekuatan itu mengandalkan yang ada di luar tubuh. Nah, di luar apa, Thomas? Di luar tubuh Pak Dot. Yang kedua adalah tingkat kasepuhan. Tingkat kasepuhan. Ya Pak Dot. Nah, tingkat kasepuhan itu kekuatan dari jiwa. Kekuatan dari jiwa ya Pak. Nah, makanya sehingga ada namanya komunikasi dengan roh. Oh, jadi kita ini kalau orang yang di luar Tuhan bisa komunikasi dengan roh ya Pak Dot ya. Yang punya ilmu ya Pak Dot ya. Iya, itu namanya tingkat kedua kasepuhan. Kasepuhan ya. Tingkat kedua. Kalau dulu bertobat kasepuhan atau disebut ilmu tua. Ilmu tua. Ilmu tua itu ilmu tua. Ilmu tua. Oke. Itu berhubungan dengan ilmu batin. Berhubungan dengan ilmu batin Pak Dot ya. Jadi kalau yang di luar tubuh, jimat-jimat, nah pergi ke dukun, meminta pusaka, minta doa, mantra-mantra dukun. Nah, itu tingkat dasar. Oh, itu baru tingkat dasar Pak ya. Jadi kalau orang yang suka ke dukun, minta jimat-jimat, itu baru tingkat dasar Pak Dot ya. Dan mengandalkan kekuatan jimat. Ya, yang kedua kasepuhan itu kasepuhan jiwa, bisa komunikasi dengan roh Pak Dot ya. Komunikasi roh, makanya ada yang sampai meditasi semedi bertahun-tahun untuk ketemu roh-roh raja-raja zaman dahulu. Ya. Itu tingkat batin. Tingkat batin. Yang ketiga Pak Dot? Nah, ilmu kasampurnan. Kasampurna. Oke. Nah, itu menyatunya Allah dan manusia. Oh, itu termasuk ilmu Pak Dot ya, menyatunya Allah dengan manusia Pak. Yaitu apa? Roh dengan roh. Oh, roh dengan roh. Yaitu rohnya di sini adalah roh kita bertemu, menyatu dengan Yang Maha Kuasa.
Oh, itu bisa Pak Daud ya, secara ilmu Pak Daud ya. Itu yang ilmu tingkat tertinggi, Pak. Oke. Menyatunya Allah dan Manusia. namanya kasampur, Kasampurna. artinya sudah sempurna. Nah, di dalam sejarah Mm-mm. itu pertama adalah Gajah Mada. Yang tingkat sempurna. Gajah Mada, kedua Siliwangi, Siliwangi, Joyoboyo, Joyoboyo. sehingga tahu masa depan. Tahu masa depan. Itu berarti ilmu kasampurna Pak Daud ya. Nah, maka ada yang namanya Jongko Joyoboyo, Jongko Jogoboyo. yaitu apa? Dia sudah sampai tingkat manunggaling kawula kalih Gusti, mencatunya Allah dan manusia. Itu roh Dengan yang maha kuasa. Nah, itu untuk mencapai itu puluhan tahun sampai seumur hidup. Untuk mencapai titik ilmu kan sempurna Pak Daud ya. Dan saya udah ada di tiga itu. Makanya dulu sebelum saya bertobat, sehingga bisa komunikasi dengan binatang. Oh, binatang itu misalnya anjing, bahkan guguk itu ada bahasanya Pak. Ada. Itu berhubungan dengan jiwa dari binatang itu. Oh, jiwa dari binatang itu, bukan rohnya Pak Daud ya. Setelah itu saya bertobat, paham tentang kemah kudus. Oh, iya. Pertama itu di pelataran. Di pelataran pertama ya. Nah, di tempat pelataran ini ya, yang ada untuk menghadap Yang Maha Kuasa itu adalah imam besar. Imam besar, betul. Nah, pelataran ini umat Elohim, yaitu apa? Setiap kali kalau mau minta doa harus melalui perantara, yaitu imam. Dan itu pun keturunan Lewi. Betul. Nah, zaman Taurat Ya. sejak Musa diberikan hukum Taurat dan bangsa Israel, kan rata-rata semua yang mau berdoa, memohon, meminta itu harus lewat imam dan keturunan Lewi. Betul. Dan yang pertama yang langsung meminta kepada Elohim sejak Taurat diberikan itu kejadian di Silo, yaitu Hana. Berdoa memohon kepada Elohim di hadapan tabut perjanjian. Betul. Itu sejak Taurat, betul? Diberikan. Yang pertama itu apa? Langsung umat Elohim tanpa perantara, tanpa imam, langsung memohon, meminta kepada Elohim. Di Silo, Hana ya. Yaitu Hana. Dan doanya dikabulkan, lahirlah Samuel. Itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Dan punya anak pada masa Samuel ya. Nah, jadi kalau orang Kristen, halo, Thomas, ya, Thomas. Ini agak gangguan sinyal kayaknya. Lanjut Pak. Nah, jadi kalau orang Kristen yang sering minta doa pendeta pakai perantara, iya Pak Daud. pakai perantara, setelah itu minta tolong pendeta, didoakan pendeta dengan minyak kudus, yaitu minyak urapan. Nah, setelah itu diberkati pendeta, jadi itu masih di pelataran. Ya. Ada di mana? Di pelataran Pak Daud. Nah, yang kedua tempat kudus.
Nah, tempat kudus itu di mana kita lebih dekat dengan Tuhan, sudah tidak lewat perantara lagi. Yaitu apa? Mendekat kepada Tuhan, tidak mengandalkan hal-hal yang di perantara. Apapun itu ya. Misalnya Pendeta, hamba Tuhan, termasuk minyak urapan, nabi, karena itu sudah di tempatku kudus. betul. Jadi berdiam tempat kudus bisa langsung berdoa connect sama Tuhan Pak Daud ya. Iya. Ya. Nah, yang ketiga, Yes. bait Allah kita ini, roh Tuhan ada dalam diri kita. Yes. Itu jadi kita orang Kristen itu sudah. Ini untuk kalangan sendiri ya Thomas. Ya betul. Itu sudah tertinggi. Tertinggi ya di kalangan Kristen kepercayaan kita ya Pak. Menyatu di hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Betul. Di kalangan kita Bait orang percaya Elohim. Yesus ya Pak. Nah, ingat di ruang Maha Kudus itu adalah tabut perjanjian Tuhan semesta Elohim. Yes. Nah, Tuhan Elohim semesta alam, betul? Allah. Betul Pak Daud. Nah. Jadi orang yang percaya Yesus itu akan lebih karena roh Allah tuh ada di dalam hidup kita Pak ya. Roh Elohim menyatu Dengan kita. Jadi kita orang percaya Yesus ya Pak jauh lebih tinggi Pak ya. Jadi kalau kita percaya Yesus, ingat Yesus berkata apa? Kamu tidak sendirian. Ya. Ada roh Elohim. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Saudara ya. Menyatunya Allah dan manusia. Kalau dalam Menyatunya. konteks kebangkitan. Yes. Nah, setelah bertobat, tubuh kita adalah bait Elohim, roh Elohim ada dalam diri kita. Amin. Dan itu ada yang tertinggi. Ada yang tertinggi. Jadi kita nggak perlu berpuasa, nggak perlu seumur hidup mencari, tapi saat kita percaya seketika itu Pak Daud ya, roh Allah menyatu dengan kita Pak ya. Ya, itu Thomas pemahaman tentang bait Elohim. Bait Elohim. Ya, dahsyat ya. Oke, Pak Daud. tanya jawab, Mas. Oke, Pak Mau Daud. tanya apa, Thomas? Ya Pak Daud, saya agak tertarik nih. Tadi kasampurna adalah roh Allah menyatu dengan manusia. Itu Allah yang apa Pak? Allah bagaimana Pak? Kepercayaan sebelum saya bertobat adalah yang maha kuasa, Yang maha kuasa ya. sang yang murbeng dumadi, Oh. sang pencipta yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, tetapi tidak dikenal. Gitu ya. Tapi Jadi sekarang aku mengenal. kita mengenal Di dalam Allah Yesus Elohim Kristus. Siapa Daud? Oke, paham Pak Daud. Yes Pak Daud, paham Pak Daud. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari pembicaraan Bapak Daud Tony yang tentang 3 ilmu kebatinan tingkat tinggi. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah membantu support channel anak Tuhan maksud saya channel Kristenku Inspiratif. Salah ngomong. Ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share pastinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum mensupport, saya mengajak kalian untuk support channel Kristenku Inspiratif ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share tentunya. Dan sebelum saya pamit dari video ini, saya ingin membacakan lagi satu renungan firman Tuhan untuk kita semua. Firman-Nya ada di Keluaran 23 ayat 8 yang berbunyi, jangan menerima suap, sebab suap membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Yang artinya adalah suap itu jahat karena membutakan pandangan dan memutarbalikkan perkara orang benar. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan, dan saya undur pamit.
Shalom and God bless you all. Lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.